Selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat farming dimanapun kalian berada. Hari ini tepatnya di tanggal 30 Oktober tahun 2025, tepatnya di hari Kamis. Seperti teman-teman semuanya lihat, di sini ada alat semprot. Kemudian di depan saya ada pohon kakao, usianya kurang lebih 2 bulan. Dan tepat di hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya cara pemupukan yang tepat, terutama di musim penghujan seperti sekarang ini. Oke teman-teman semuanya, pemupukan ini ada beberapa cara, diantaranya dengan cara penyemprotan, kemudian kocor, dan juga ada sistem tabur. Dan kesemua ini teknik pemupukan yang dimana menyesuaikan dengan kondisi, karena di musim sekarang musim penghujan teman-teman semuanya, sehingga cara yang tepat untuk pemupukan ialah dengan cara semprot. Berbeda cerita ketika teman-teman semuanya dihadapkan dengan kemarau, maka teknik yang tepat ialah teknik kocor atau teknik tabur disertai dengan siram. Teman-teman semuanya, sahabat farming dimanapun kalian berada, untuk pemupukan sendiri sebetulnya banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan bahwasannya pemupukan ini cukup dilakukan dalam 1 tahun 2 kali. Nah, akan tetapi itu semua bergantung daripada kondisi di tempat teman-teman semuanya. Oke, kebetulan di tempat saya pribadi ini banyak sekali hama, sehingga pemupukan ini harus secara rutin, dan saya melakukan pemupukan ini 1 minggu sekali dengan teknik semprot. Akan tetapi balik lagi kepada teman-teman semuanya, silahkan teman-teman semuanya sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Boleh 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, sama dengan yang saya lakukan, atau dalam 1 tahun 2 kali. Tidak jadi masalah teman-teman semuanya, itu tergantung daripada situasi dan kondisi di tempat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, untuk pupuk yang saya gunakan pupuk anorganik, diantaranya ialah NPK Mutiara 16 dan saya menggunakan NPK Mutiara yang memang kemasan repacking. Tidak ada bedanya sebetulnya dengan NPK Mutiara dari merek-merek tertentu ya. Kemudian saya juga menggunakan Gandasil D ya. Untuk harganya mungkin di semua tempat di Indonesia ini berbeda. Di sini harganya hanya Rp12.000. Saya juga menggunakan perekat dari Terobos teman-teman semuanya. Dan fungsi dari Terobos ini sendiri untuk merekatkan pupuk-pupuk yang memang kita semprotkan ke daun supaya bisa diserap lebih maksimal oleh daun itu sendiri. Saya juga menggunakan Ultradap, dan ini sama kemasan repacking. Ukurannya hanya beberapa gram saja. Dan ini tidak tiap waktu atau tiap minggu saya gunakan teman-teman semuanya, hanya 1 bulan sekali baru saya gunakan. Takarannya itu sangat sedikit sekali, nggak terlalu banyak. Saya juga menggunakan ini teman-teman semuanya, jadi insektisida, jadi racun kontak yang memang ini murah sekali teman-teman semuanya di tempat saya. Untuk perawatan di masa vegetatif saya kira tidak masalah ketika teman-teman semuanya menggunakan produk-produk yang murah. Akan tetapi nanti untuk kualitas buahnya silahkan teman-teman semuanya menggunakan produk-produk yang memang unggulan. Dan untuk insektisida ini sendiri teman-teman semuanya tidak saya gunakan tiap minggu, sekalipun pemupukan melalui teknik penyemprotan itu dilakukan 1 minggu sekali. Tiap minggu penyemprotan itu menggunakan insektisida, kemudian minggu selanjutnya pestisida, kemudian minggu selanjutnya ialah fungisida. Tujuannya supaya hama itu tidak terlalu kebal teman-teman semuanya. Untuk takarannya sendiri berikut saya paparkan kepada teman-teman semuanya takaran untuk beberapa pupuk anorganik yang saya gunakan di tiap minggu penyemprotan. Untuk penggunaan pupuk ini sendiri, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman sebetulnya ya. Semakin besar umur tanaman atau semakin besar batang dan akar tanaman atau daun tanaman, semakin rimbun, maka pupuk yang dibutuhkan semakin banyak. Sehingga karena ini memang masih kecil dan kita membutuhkannya juga pupuknya sedikit. Oke, untuk NPK kita gunakan sekitar 5 sendok teh. Untuk ukurannya saya kurang tahu ya, yang jelas saya menggunakan sendok teh ini sebagai ukuran. Selanjutnya Ultradap, dan Ultradap ini cukup 1 sendok saja.
cukup 1 sendok saja. Kemudian kita juga menggunakan Gandasil-D, Gandasil untuk daun. Sebetulnya di dalam Gandasil ini nitrogen juga teman-teman semuanya, makanya kita nggak usah banyak-banyak menggunakan nitrogennya karena di NPK juga sudah terkandung nitrogen, sehingga kita menggunakan 1 sendok saja. Kita juga butuh yang namanya perekat teman-teman semuanya, dan untuk perekat ini kita gunakan di 3 tutup. Cukup 3 tutup ini jadi tutupnya, dan saya menggunakan merek dari Trobos. Lalu kemudian terakhir kita menggunakan insektisida. Untuk insektisida kita cukup menggunakan 2 sendok. 1 2. Nah, untuk di minggu yang akan datang saya tidak gunakan insektisida ini lagi, tetapi yang saya gunakan bisa pestisida atau fungisida. Setelah semuanya masuk, kita aduk secara rata. Dan ini semua pupuk yang saya tabur ini untuk 1 tangki air. Oke, kita aduk sampai semuanya benar-benar larut. Ya teman-teman semuanya, setelah semuanya campuran pupuk anorganik ini larut, maka langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam tangki. Oke, lalu kemudian kita campurkan dengan air yang baru agar 1 tangki ini bisa terisi full. Untuk penyemprotannya sendiri teman-teman semuanya cukup diratakan ke seluruh bagian daunnya, jadi nggak usah terlalu lama, cukup diratakan ke bagian daun. Intinya teman-teman semuanya, pemupukan itu hanya pada 2 fase saja sebetulnya. Pertama, fase vegetatif, dan yang kedua fase generatif. Yang saya lakukan ialah fase vegetatif, di mana fase vegetatif ini hanya memerlukan 3 unsur saja dalam proses pertumbuhannya. Pertama ialah nitrogen, kemudian fosfor, dan juga kalium. Dan ketiganya masuk ke dalam kategori pupuk makro. Sangat dibutuhkan sekali untuk pertumbuhan dan menunjang pertumbuhan, baik itu daun, batang, ataupun perakaran dari tanaman. Lalu kemudian ada pupuk mikro. Pupuk mikro ini sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan dalam tumbuhan, hanya menunjang saja. Di antaranya ialah magnesium, kemudian kalsium, dan itu sekalipun tidak diberikan tidak ada masalah apapun pada tanaman. Akan tetapi hanya untuk menunjang kebutuhan kecil dari tanaman. Sedangkan unsur makro yang tadi saya sebutkan, nitrogen, fosfor, dan kalium, yang dimana kesemuanya sudah masuk ke dalam kategori NPK yang kita sebut dengan NPK, maka inilah yang menunjang pertumbuhan tanaman di masa vegetatif atau di masa pertumbuhan. Mungkin itu saja teman-teman semuanya video dari saya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Tetapi teman-teman semuanya yang belum ngopi silahkan ngopi terlebih dahulu.